Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa, Bapak, Ibu maupun rekan-rekan dalam perkuliahan pengantar ilmu hukum. Nah, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan kaidah hukum dan kaidah sosial. Sekarang kita membahas berkaitan dengan unsur sanksi dalam kaidah hukum. Nah, kemarin kita juga membahas berkaitan dengan unsur-unsur sanksi yang ada dalam kaidah sosial, yaitu seperti kaidah agama itu sanksinya merupakan sanksi dari Tuhan dan akan diterima pada saat setelah meninggal dunia. Nah, kalau kesusilaan itu sanksinya timbul dari dalam diri sendiri, atau sikap moral dari dalam diri, dan selanjutnya norma kebiasaan ataupun kaidah yang lainnya juga memiliki sanksi. Nah, kita berbicara di sini pada pertemuan ini yaitu berkaitan dengan sanksi dalam kaidah hukum. Nah, ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari sanksi itu sendiri. Yang kedua adalah sanksi pidana. Yang ketiga sanksi perdata, dan yang keempat sanksi administratif. Nah, ini merupakan bentuk sanksi pada wilayah ataupun pada negara Indonesia, karena kita mengacu nantinya akan mempelajari berkaitan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi kita membahasnya sekarang yaitu unsur sanksi yang ada di Indonesia. Ini nanti akan kita pelajari ataupun menemani kita, ataupun yang selalu melekat dalam hukum-hukum yang akan kita pelajari, baik itu hukum pidana, perdata, tata negara maupun administrasi negara. Nah, selanjutnya itu pengertian sanksi. Sanksi adalah, ini sederhana saja, ini menurut Black Law Dictionary 7th edition. Nah, sanksi merupakan sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan ataupun perintah. Nah, jadi ketika seseorang ataupun badan hukum itu gagal dalam mematuhi perintah, maka dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tipe ataupun jenis perbuatan hukum yang dilakukannya, baik itu pidana, perdata maupun tata negara ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah kita masuk kepada sanksi pidana. Ini berkaitan dengan pengertian dari sanksi pidana tersebut. Yang pertama, menurut Bardanawi Arif, ini memandang pemidanaan tidak sekedar bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, baik secara material maupun formil. Nah, ini dalam hukum pidana nanti kita akan belajar bagaimana berbicara tentang sanksi, dan tidak itu saja. Jadi bagaimana prosedur penjatuhan sanksi tersebut, yaitu mulai dari laporan ataupun tertangkap tangan, ini selanjutnya penyidikan dan dakwaan, selanjutnya berakhir nanti pada putusan hakim berkaitan dengan hukum pidana. Nah, selanjutnya adalah pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Nah, ini berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan, itu hukum pidana. Misalkan kejahatan, ini sengaja diberikan oleh negara dalam bentuk derita ataupun nestapa. Nah, ini sengaja diberikan agar orang ini jera, dan ini menjadi pelajaran juga bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut ataupun pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, selanjutnya pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Ini sama dengan pengertian yang sebelumnya, yaitu pengertian secara umum. Nah, selanjutnya adalah pembedaan hukum pidana. Nah, hukuman pidana ini jenis-jenis hukuman di pidana kita bahas sekarang ini agar untuk memberi gambaran bagaimana bentuk sanksi itu dalam hukum pidana. Nah, ini tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini membedakan hukuman menjadi, ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah hukuman pidana pokok yang terbagi menjadi beberapa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan. Nah, dalam KUHP ini merupakan KUHP yang masih kita pakai sekarang, karena ada rencananya untuk pengesahan rancangan KUHP yang terbaru. Nah, ini akan ada perubahan-perubahan dan nanti
nanti akan bisa kita perbandingkan bagaimana KUHP Belanda ini kita bandingkan dengan KUHP kita yang baru jika sudah ada pengesahan. Tapi pada tahap ini masih dalam upaya diskusi ataupun pembahasan di legislatif. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hukuman menurut KUHP, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Nah, ini akan kita pelajari nanti pada hukum acara pidana ataupun hukum pidana. Nah, selanjutnya yaitu pembedaan hukuman pidana itu yang kedua adalah hukuman pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, ini bentuk sanksi ataupun hukuman dari segi hukum pidana. Kita lanjut kepada sanksi perdata. Sanksi perdata ini merupakan hubungan hukum ataupun hubungan privat antara orang perorangan. Nah, jadi jika ingin melakukan ataupun menuntut hak kita sebagai warga negara, ini perlu kita lakukan gugatan. Nah, ini dia sebelum kita masuk kepada sanksi perdatanya atau bentuk hukumannya, itu ini ditinjau dari sifatnya. Ini kita lihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ini dapat berupa yang pertama itu adalah putusan kondemnator, yaitu atau condemnatoire. Ya, ini putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Misalnya majelis hakim menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dari biaya perkara. Nah, jadi misalkan ganti rugi biaya perkara ini biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah, ditambah lagi dengan isi tuntutan dari yang menang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah putusan deklaratoire, yaitu deklaratif. Ini merupakan pernyataan hakim tentang sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Nah, jadi ini pernyataan hakim ini berkaitan dengan hal-hal yang dicantumkan dalam amar ataupun diktum putusan. Ini berlandaskan kepada surat gugatan yang dilayangkan ataupun yang diajukan oleh pihak yang menggugat suatu perkara perdata. Nah, misalnya di sini putusan yang menyatakan bahwa hak pemilikan atas benda yang disengketakan tidak sah sebagai milik penggugat atau penggugat tidak sah sebagai ahli waris. Nah, jadi ini artinya di sini dalam permisalan ini dari apa yang digugatkan itu ternyata ada putusan ataupun hakim menemukan dari alat bukti yang disampaikan ternyata penggugat ini tidak berhak atas kepemilikan kebendaan dari yang digugatnya. Nah, yang ketiga itu putusan konstitutif, yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum yang baru. Ini misalnya adalah putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami istri. Nah, ini merupakan putusan konstitutif. Ini sekaligus menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda. Ini merupakan contoh dari putusan konstitutif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk sanksi hukuman di hukum perdata. Ini dapat berupa, ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim. Nah, jadi putusan hakim ini ataupun sanksi yang diberikan berdasarkan putusan hakim ini harus dijalankan dalam bentuk kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, yang kedua adalah hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Ini contohnya yang tadi, yaitu masalah perceraian yang mana hilangnya status perkawinannya dan ada muncul status hukum yang baru seperti duda dan janda tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sanksi administratif. Ya. Sanksi administratif ini dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Nah, sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain sebagainya.
Nah, ini merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga ataupun badan hukum yang mana bergerak misalkan di bidang jasa, perekonomian, perdagangan dan yang lainnya. Nah, nanti kita akan bisa menelaah bagaimana sanksi hukum ini dapat bergerak ataupun dapat dijatuhkan kepada orang-orang, dan nanti kita akan coba diskusikan apakah sanksi yang paling berat di antara ketiga sanksi dalam kaidah hukum ini, yaitu yang pertama apakah sanksi pidana yang terberat atau sanksi perdata atau malah sanksi administratif. Nah, ini kita masuk kepada contoh dari sanksi administratif. Sanksi administratif ini yang diatur dalam pasal 18 angka 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja. Ini kita contohkan sanksi administratif ini karena sanksi administratif yang dijatuhkan kepada badan hukum ataupun lembaga ini tentunya berbeda-beda sanksi yang diberikan di setiap undang-undangnya. Misalkan di Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perburuhan, dan undang-undang yang lainnya. Jadi kita contohkan dalam beberapa undang-undang saja dalam pertemuan ini. Nanti kita bisa temukan apa-apa saja sanksi administratif. Misalkan di bidang hukum kesehatan, apa saja sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada rumah sakit. Nah, ini kita bahas beberapa saja, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat baru pada pasal 71A ayat 1. Ini juga ada Undang-Undang nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini Undang-Undang 27 tahun 2007. Ini bentuk dari sanksi administratifnya. Itu yang pertama adalah peringatan tertulis. Tentunya negara memberikan sanksi ataupun badan yang mengajukan, misalkan ada gugatan class action kepada suatu lembaga ataupun badan hukum, ini bisa dilakukan secara tertulis terlebih dulu, yaitu peringatan tertulis. Yang kedua adalah penghentian sementara kegiatan, ini merupakan sanksi administrasi juga. Yang ketiga penutupan lokasi, dan yang keempat pencabutan perizinan berusaha. Yang kelima pembatalan perizinan berusaha dan atau denda administratif. Nah, ini berdasarkan contoh dari undang-undang yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, itu merupakan sanksi administratif yang harus diterima oleh setiap orang ataupun badan usaha yang merupakan ataupun yang memberikan suatu keputusan-keputusan kepada misalkan bawahannya, karyawannya ataupun lain sebagainya. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang berkah dari perkuliahan ini dan dapat menambah wawasan kita berkaitan dengan sanksi ataupun unsur sanksi yang ada dalam kaidah hukum. Karena dalam kaidah hukum ini sifatnya sudah tertulis dan sifatnya juga ini memaksa. Nah, jadi saya bawakan ataupun saya arahkan saja kepada hukum yang ada di Indonesia ataupun sanksi hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa dalam perkuliahan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.